dunia, bukan diratapi. Tuhan, kenapa? Teman saya kok ayah-ayahnya masih ada, sampai besar pun ayahnya masih ada, tapi ayah saya bahkan ketemu dengan ayah saya pun tidak ada. Wah, malah protes sama Tuhan. Berontak sama Tuhan. Bukan membaca apa tujuan kehadiran itu. Karena takut tersesat membuat kita selamanya tersesat. Ketika kita berani tersesat dan kita mau bertanya kepada orang, dalam ketersesatan pasti kita akan bertanya. Dan saat kita tersesat, saat kita bertanya, maka ketersesatan kita akan dibebaskan. Saat kita mengalirkan pertanyaan pada diri kita, maka Allah akan mengalirkan jawaban ke dalam diri kita. Saat kita tidak mengalirkan pertanyaan, tidak melakukan aktivitas apa-apa, Allah juga tidak akan mengalirkan jawaban. Maka selamanya kita tersesat. Cuma 3. Yang dapat nikmat, yang dimurkai, yang tersesat. Kita mau masuk yang mana? Tentu saja kita ingin yang dapat nikmat, tapi siapa yang dapat nikmat? Para solihin, para syuhada, para sidikin, dan para nabi. Pertanyaannya, siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa sidikin? Siapa nabi? Jangan puas ketika mendengar orang menjelaskan tentang istilah-istilah itu. Jangan-jangan yang dijelaskan orang berbeda dengan bahasanya Allah dalam Al-Quran. Karena itu bahasanya Rob, bahasa Tuhan, bukan bahasa kamus. Ada orang yang mengatakan dirinya mungkin merasa sudah soleh. Siapa yang ngasih gelar Anda solehin? Karena solehin itu gelar dari Allah buat orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya, sudahkah tahu amal soleh itu apa? Pernahkah kita bertanya sama Quran, Quran apa sih amal soleh? Jangan-jangan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita sebut amal soleh. Padahal amal soleh dalam bahasa Quran spesifik. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah menyatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu adalah cara yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Quran surat Al-Ahzab Allah ngasih batasan tentang sunnah Rasul. Batasannya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian sekalian, bagi kalian semua, lakum. Siapa lakum itu? Lakum itu tidak semua orang. Hanya orang-orang yang mau mencontoh Rasulullah. Itu lakum. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah ada apa? Uswatun hasanah. Hati-hati, uswatun hasanah itu tidak luas. Uswatun hasanahnya Rasulullah itu terbatas. Apa itu? Liman kana yarjullah, cara mencapai Allah. Cara mencapai Allah itu yang dibatasi Quran. Begitu hari ini kita bisa mencapai Allah karena bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Wal yaumal akhir, besok lusa hari kemudian, wa zakarallaha katsira, baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari tulisan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari ciptaannya. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari menghafal sifat-sifatnya. Kita tidak mungkin mengingat Allah dari membaca asma-asmanya. Kita hanya akan bisa mengingat Allah dari Allahnya itu sendiri. Makanya perintah sholat di Quran itu kan setelah iman sama yang gaib. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perintah sholat itu setelah kita iman sama yang gaib. Setelah kita iman sama yang gaib, bisa menyatakan yang gaib menjadi nyata. Mengalami, memahami, meyakini. Setelah sampai di titik itu, baru sholat itu benar. Ketika ditanya siapa yang, Allah mana yang kamu sembah tadi? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan diriku. Bukan Allah ciptaan pikirannya sendiri. Tapi jarang orang yang merenungi dia. Kalau sudah menyebut Allah, rasanya kita sudah beriman kepada Allah. Padahal iman itu tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi yang kedua, banyak yang membaca Al-Quran tetapi tidak paham petunjuk apa yang dipesankan Al-Quran. Kalau saya kupas isi Al-Quran dalam pertemuan ini, tidak mungkin semuanya bisa kita kupas. Tapi paling tidak saya hanya menjelaskan apa sih esensi Al-Fatihah. Apa sih esensi Al-Baqarah misalnya? Setelah Al-Fatihah kenapa Al-Baqarah? Apa esensi Al-Baqarah? Pernah nggak kita menganalisis apa sesungguhnya esensi Al-Baqarah? 286 ayat Al-Baqarah yang dimulai dengan alif lam mim itu. Jangan-jangan begitu baca alif lam mim juga itu nggak ngerti. Padahal penjelasan tentang alif lam mim ada di ayat berikutnya. Zalikal kitab. Itu kitab. Jadi alif lam mim itu, ya itu kitab. Tapi itu juga tidak bisa dijelaskan. Karena itu hanya bisa dialami. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Quran. Yang mengambil janji.
yang diangkat gunungnya, yang ditunjukkan sesuatu di gunungnya, dan mengingat apa yang ditunjukkan, la'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Metode untuk mencapai takwa ternyata ada 4. Yang pertama mengambil janji, yang kedua diangkat gunungnya, yang ketiga ditunjukkan sesuatu di gunungnya, yang keempat mengingat yang ditunjukkan, baru takwa. Jadi kalau kita tidak mengalami prosesi itu, bullshit, omong kosong, mengatakan diri sebagai orang yang bertakwa. Mengaku saja tidak cukup. Mengaku itu yang paling mudah. Tapi yang paling sulit apa di aku? Jangan-jangan kita mengatakan sudah menyembah Allah, tapi Allah tidak merasa disembah oleh kita. Karena sepanjang kita menyembah Dia, justru yang kita sembah adalah Tuhan ciptaan kita sendiri. Bukan Tuhan yang maha. Karena kemahaannya aja kadang-kadang sering dibatasi oleh kita sendiri. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita sering tidak percaya kan sama Tuhan. Betul nggak? Kadang-kadang sering tidak percaya, tidak yakin. Bahkan kita sering meremehkan diri kita sendiri. Wah, itu nggak mungkin bisa saya capai. Nggak mungkin saya sampai di sana. Nggak mungkin saya bisa memiliki itu. Diri kita sendiri diremehkan oleh kita. Padahal Allah bersama kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Saat kita meremehkan diri kita, siapa yang sedang diremehkan? Allah. Sesungguhnya Allah mau ngasih banyak sama kita, tapi Allah dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Lalu kita memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah pikiran kita. Memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah kata-kata kita. Memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah perilaku kita. Padahal doa yang sebenarnya adalah pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Apa yang kau pikirkan, itu yang akan jadi. Karena pikiran tidak pernah berhenti. Orang yang memikirkan keburukan, pasti akan terjadi pada dirinya. Keburukan demi keburukan. Berapa banyak pun doa-doa mustajab yang dia ungkapkan, tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Yang terjadi adalah yang dia pikirkan terus-menerus. Makanya banyak orang yang sering membicarakan yang tidak suka dalam hidup. Saat bersamaan dia kemudian meminta kepada Allah dihindarkan dari yang tidak dia suka. Doanya cuma sekali tentang yang dia tidak suka. Ya Allah, hindarkan saya dari bencana ini. Satu kali dia ngomong gitu habis sholat. Tapi dia menceritakan yang tidak suka berulang-ulang kepada banyak orang. Mana yang akan terjadi? Yang akan terjadi yang diucapkan berulang-ulang. Lalu kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal sesungguhnya Allah tuh mau mengabulkan doa kita. Tapi saat Allah mau bertindak, Allah dihalang-halangi oleh pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita sendiri. Banyak yang tidak sadar seperti itu. Biasanya kita paling suka kan menceritakan penderitaan-penderitaan hidup kita. Kita paling suka kan biasanya menceritakan kontradiksi dalam hidup kita. Saat kita sedang ditimpa kemalangan, biasanya kita berbagi kemalangan pada semua orang. Jangan lupa saat kita berbagi kemalangan, semakin malang kita. Karena apa? Saat kita menceritakan berulang-ulang, kemalangan itu sedang ditarik oleh kita sendiri. Itu namanya the law of spiritual attraction. Namanya hukum tarik-menarik spiritual. Siapa yang menarik? Mana magnetnya? Magnetnya adalah pikiran kita. Magnetnya adalah kata-kata kita. Magnetnya adalah perbuatan kita. Itu menjadi magnet besar yang menarik semuanya. Maka apapun yang kau alami saat ini dalam hidupmu, engkau sendiri yang menariknya. Allah sang Rabb al-Alamin hanya mengabulkan apa yang kamu mau. Semua yang kau alami dalam hidupmu hari ini, itu adalah tarikanmu sendiri. Itu adalah pilihanmu sendiri. Kalau kita mengerti Al-Fatihah, mengerti Al-Baqarah, mengerti Ali Imran, mengerti An-Nisa, mengerti Al-Maidah, luar biasa. Tapi pernahkah kita membaca satu surat utuh, terintegrasi? Apa sih pesan Al-Baqarah? Kalau kita lihat Al-Baqarah di dalamnya cerita apa? Itu cerita Bani Israel. Cerita perjalanan manusia menuju Tuhan. Kendaraannya adalah Al-Baqarah. Saya tidak mungkin bisa mengurai semua itu. Tapi kalau mau mendengar uraian saya, bisa mendengarkan ceramah-ceramah saya khusus tentang Al-Baqarah. Satu surat yang sudah kita bahas. Itu pesan. Banyak gak yang membaca Al-Quran? Sibuk saja membaca surat, tapi ketika ditanya apa sih pesan surat itu? Saya dapat surat, Pak. Ya, dari mana? Dari teman saya. Di mana? Di Arab. Terus bahasanya bahasa Arab, Pak. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Ngerti? Enggak. Dan merasa puas karena dapat surat dari orang Arab, tulisannya bahasa Arab, dan dia sudah baca tulisannya karena dia pintar baca tulisan Arab. Tapi enggak ngerti bahasa Arab. Jadi jangan dulu kemudian kita menjadi orang-orang yang overconfidence. Kalau merasa sudah membaca surat tapi tidak mengerti pesan surat, jangan dulu buru-buru mengatakan kita sudah mendapatkan hudan. Karena selama kita tidak dapat hudan, gak jadi kita jadi orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Makanya coba kalau saya sampaikan ayat-ayat berikut dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 66.
Ada pesan Allah luar biasa. Pesannya begini. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melaksanakan pelajaran itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Orang yang baru membaca itu selintas, apalagi tidak mengerti bahasa Rob, bahasa Tuhan, mungkin juga salah kaprah. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Wah, ini perintah bunuh diri. Kata Allah dalam ayat itu, hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melakukan itu, maka akan kuat imanmu. Ayo, gimana cara menerapkan ayat itu? Maka disitulah pentingnya berguru pada orang yang tahu. Jangan berguru pada orang yang mengira-ngira ayat itu. Nanti dikira-kira lagi, salah lagi. Bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu. Jadi ayat itu perintah buat orang yang masih tinggal di kampung. Yang udah di kota, ya tinggal ditambah aja lampunya. Lalu di ayat lain ada kata-kata begini. Ya. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Kemudian mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Sehari atau setengah hari? Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Pergilah kamu ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambil makanan itu sesukamu. Janganlah kamu berlaku kasar. Berlaku lemah lembutlah kamu. Dan jangan sekali-kali kamu menceritakan halmu pada seorang jua pun. Gimana mengamalkannya? Dan Rasul datang kepada Bani Israel. Kemudian Rasul berkata, hai Bani Israel, aku akan menyampaikan mujizat yang Tuhan sampaikan kepadaku. Dan aku akan bentuk kamu yang berasal dari tanah menjadi burung. Dan aku akan meniupnya. Dan nanti kamu akan bisa terbang menjadi burung dengan seizin Allah. Dan tepat saat itu, kamu akan dibebaskan dari 3 penyakit. Penyakit buta mata kalbu, penyakit kulit, dan penyakit kematian jiwamu. Quran, surat Ali Imran, ayat 49. Bagaimana mengamalkan ayat itu? Kok Rasul datang pada Bani Israel? Yang mau diajarkan apa? Mujizat dari Tuhan agar Bani Israel itu yang terbuat dari tanah dibentuk menjadi burung. Siapa yang dibuat dari tanah? Bukankah kita manusia? Bagaimana tubuh ini dibentuk menjadi burung? Bagaimana bisa terbang? Apa yang terbang? Tubuh mana yang terbang? Kalau nggak ada guru, pusing baca ayat itu. Saya tidak mungkin menyampaikan Quran 30 juz, tapi saya akan menyampaikan clue-cluenya saja. Kalau tanpa mengalami, tanpa memahami, tanpa bantuan seorang yang tahu, kita akan bingung menjelaskan ayat itu. Makanya Allah menjelaskan, hanya ulul albab yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menakwil ayat-ayat mutasabihat. Yang mutasabihat tidak bisa ditakwil oleh orang-orang yang bukan ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang sudah bisa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi siapa ulul albab? Ahlul bait yang sudah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah di mana? Bukan titik. Karena sampai kepada Allah bukan titik. Karena Allah tanpa batas. Makanya jangan sombong lalu mengatakan saya sudah sampai pada Allah. Karena kata sampai berarti membatasi Allah. Allah yang tak terbatas. Tidak mungkin dikenali dengan cara yang terbatas. Dan untuk mengenali dia tanpa batas. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah pun tanpa batas. Jadi yang kedua, yang menghambat Allah hadir ke dalam diri seseorang, dia sering membaca Al-Quran tapi tidak paham. Di Quran ada kata-kata innalladzina amanu walladzina hadu wan nasyara wasabiin man amana billah wa bil yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hadu, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wan nasara, dan orang-orang yang dapat pertolongan Allah. Nih kalau diterjemahkannya salah, itu jadi salah. Hadu, nasara diterjemahkan salah. Jadi keliru pemahaman kita. Hadu itu orang yang dapat petunjuk. Nasara orang yang dapat pertolongan. Siapa saja, itu masih kelompoknya orang beriman. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar amal solehnya. Apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi dia ada ajrun. Ajrun, ajrun, ajrun. Itu bukan pahala. Ajrun itu artinya zat Allah. Jadi mereka yang sudah mencapai itu, yang sudah terbuka mata kalbunya, dapat petunjuk, dapat pertolongan dari Allah,
akan sampai kepada Allah. Begitu sampai pada Allah, dia tidak bisa menjelaskan Allah lagi. Lidahnya keluh, tidak bisa berbicara. Karena kata-kata tidak akan cukup. Makanya puncaknya belajar adalah tidak tahu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa siapa-siapa. Begitu sampai ke sana, semuanya lebur hancur. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu hilang musnah. Yang ada cuma dia, wajahnya yang maha agung. Begitu sampai di situ, sudah. Gak ada lagi. Apa yang kita sangsikan? Apa yang kita cemaskan? Gak ada milik kita. Semua adalah milik dia. Bahkan kita pun miliknya. Lalu kita sering aneh, sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengaku umatnya Muhammad, tetapi tidak menjalankan sunnahnya. Apa sunnahnya Nabi Muhammad yang paling utama? Sudah saya jelaskan tadi. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa uswatun hasanahnya Nabi Muhammad? Liman kana yarjullah. Cara mencapai Allah. Cari bagaimana Nabi Muhammad mencapai Allah. Bukan hanya cerita-cerita. Saya kasih tahu. Cerita Muhammad tidak akan pernah kita menjadi Muhammad. Hanya ketika kita menjadi Muhammad, kita akan merasakan bagaimana rasanya Muhammad. Bisa dipahami? Cerita tentang kebaikan Muhammad, kita belum tentu akan menjadi seperti Muhammad. Tapi saat kita melakoni semua kehidupan beliau sampai menjadi orang baik, kita akan menjadi Muhammad. Mana yang kita pilih? Menjadi Muhammad atau cerita Muhammad? Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Nabi Muhammad itu cerdas. Nabi Muhammad itu pintar. Luar biasa. Banyak penjelasan tentang beliau. Tapi pernahkah kita berpikir, apa yang menyebabkan beliau bisa mencapai itu? Itu yang harus kita cari. Akarnya di situ sesungguhnya. Kita cerita Musa. Oh, Musa itu begini, begitu. Tapi pernah nggak kita lihat bagaimana Musa menjadi seperti dirinya sendiri? Bagaimana Ibrahim menjadi seperti dirinya sendiri? Tugas kita itu sebetulnya adalah menanyakan metode dan cara apa yang menyebabkan mereka mencapai itu. Bukan kita cerita-cerita yang sudah dicapai oleh mereka. Coba kalau kita tanya, Nabi Musa itu siapa? Oh langsung. Nabi Musa itu Rasul yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa itu adalah mutakaliman. Pernah nggak kita bertanya, kenapa Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah? Apakah Allah ngasih begitu saja sama Musa? Atau karena ada keistimewaan yang dilakukan Musa sehingga Allah ngasih kemampuan itu? Nabi Sulaiman itu katanya bisa bercakap-cakap dengan semua hewan yang ada di semesta ini. Pernah kita bertanya? Cakap-cakapnya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Dan mengapa seorang Sulaiman bisa memiliki kemampuan itu? Apa diturunkan langsung oleh Allah? Lalu kalau Allah menurunkan kemampuan itu pada Sulaiman, pernah iri nggak sama Sulaiman? Kenapa saya tidak dikasih? Kalau Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah, pernah nggak kita iri? Kenapa kita nggak bisa cakap-cakap? Itu karena kita terlalu puas berbicara tentang kebaikan mereka, tidak pernah menelusuri apa hal apa yang menyebabkan mereka mencapai itu. Sederhana saja. Oh, Nabi Muhammad itu ternyata ya orang yang paling kuat mentalnya. Kan gitu. Kita telusuri, apa sih yang menyebabkan Nabi Muhammad kuat? Oh, ternyata dari kecil saat dia dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Jadi kalau kita mohon maaf ya, yang sudah dari kecil ditinggalkan ayah, lalu ingin menjadi seperti Muhammad kan sudah ada modal. Lumayan, mirip-mirip. Nabi Muhammad kan ayahnya sudah tidak ada saat beliau dalam perut. Alhamdulillah saya juga sudah tidak ada saat saya lahir ke alam dunia. Kan lumayan, udah punya potensi sedikit ngikutin Nabi Muhammad. Tinggal dibaca. Kenapa ayah saya sudah tidak ada saat lahir ke dunia? Bukan diratapi. Tuhan, kenapa? Teman saya kok ayah-ayahnya masih ada. Sampai besar pun ayahnya masih ada. Tapi ayah saya, bahkan ketemu dengan ayah saya pun tidak ada. Wah, malah protes sama Tuhan. Berontak sama Tuhan. Bukan membaca apa tujuan kehadiran itu. Tapi begitu lihat Muhammad. Seorang Muhammad mungkin tidak pernah berbicara, Tuhan kenapa begini. Tapi pesan apa yang hendak engkau sampaikan padaku Tuhan? Lalu karena paham pesan Tuhan, memahami, tidak pernah protes. Berikutnya apa? Berikutnya dijalani saja. Karena satu-satunya cara untuk menghadapi kehidupan yang paling jitu adalah menjalaninya. Sekarang saya tanya, kenapa Nabi Muhammad hebat? Dari kecil gak ada ayahnya.
Begitu lahir ke alam dunia, ibunya pun kemudian pergi. Dititipkan sama orang kampung. Sulit. Sulit. Musibah itu apakah? Ya Allah. Itulah cara Allah menguatkan Muhammad. Setelah cukup kuat lalu diberi tugas yang luar biasa oleh Allah. Kenapa beliau dikasih tugas yang berat? Disiapkan dari sejak awal. Jadi kalian harus percaya deh. Kalau Allah ngasih sesuatu sama kita, pasti Allah ngasih fasilitas dan membantu kita untuk menyiapkan lewat air sama saya. Kalau Allah ngasih sesuatu yang berat, sesulit apapun pada kita, percaya deh sama saya. Allah itu sudah menyiapkan fasilitasnya. Bahkan kita disiapkan oleh Allah untuk menyongsong itu. Karena apa? Aku tidak akan membiarkan kamu melewati itu tanpa diriku. Cuman kita sering tidak merasa Allah hadir. Karena gak ngerti, buta semuanya. Gak bisa lihat. Lalu ketika besar, terus mengalami ujian dan ujian sampai umur 40 tahun. Ujian tidak berhenti. Bahkan harus mengasingkan diri di Gua Hira selama 15 tahun. Bahkan dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Seakan-akan kita cuma bisa cerita aja. Oh, Nabi Muhammad dulu sulit dikejar-kejar kafir Quraisy. Kita pergi haji, pergi umroh, cuman puas ketika mau tahu cerita itu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa itulah sarana Allah untuk membuat Muhammad sehebat itu? Jadi kalau kita ingin seperti Muhammad, ingin katanya satu surga dengan beliau, ya tentu saja kita pun harus bisa mengikuti semua proses seperti yang dialami beliau. Dan ujian yang diterima oleh kita tak sebanding dengan ujiannya beliau. Apa sih kita? Kita sekarang pergi dari Mekah ke Madinah aja pakai bis. Bisnya pakai AC. Di situ juga disediakan makanan. Nabi Muhammad coba bayangkan. Saat ziarah dari Mekah ke Madinah. Seperti apa kondisi saat itu? Bukan padang pasir, gunung batu ya. Yang terjal-terjal, tajam-tajam. Dulu saya waktu belum ke sana diajarin sama orang, oh katanya Mekah itu padang pasir. Begitu sampai ke sana gak ada pasirnya. Yang ada gunung batu. Gunung batu yang tajam-tajam, yang luar biasa, dan kalau kita injak bisa terpeleset. Seperti itu medannya. Saya membayangkan bagaimana Muhammad dulu. Seperti itu perjuangan beliau. Kita ingin menjadi seperti dia atau kita terus-menerus puas cerita tentang dia? Makanya lihat Quran. Apa sih yang menyebabkan Nabi Muhammad sampai kepada Allah? Apa? Cerita Nabi Muhammad itu dulu sabar. Emang kita cerita sabarnya Muhammad jadi orang sabar? Tidak. Berapa banyak ya orang dihadirkan Tuhan untuk membuat dia menjadi sabar. Orang-orang yang tidak sabar, orang yang pemarah, yang pendendam, dihadirkan kepada beliau. Lewat mereka. Kemudian Nabi Muhammad dibentuk menjadi seperti itu. Muhammad tidak pernah protes. Kenapa dihadirkan kafir Quraisy? Kenapa engkau hadirkan orang-orang yang jahat padaku Tuhan? Tidak pernah begitu. Tuhan ajarkan kepadaku. Pesan apa yang hendak engkau sampaikan lewat orang-orang seperti itu? Dan mereka telah menjadi guru-gurunya Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan Muhammad menjadi hebat. Setelah hebat lalu dititipkan Quran yang 30 juz. Setelah hebat dititipkan amanah Allah yang luar biasa. Dalam sekejap 23 tahun bisa mengubah semesta ini. Pernah kita berpikir, bagaimana 30 juz itu diterima? Mungkin kita hanya percaya sama orang-orang yang omong kosong. Seakan-akan Allah itu ya bicara gitu. Kalau Allah bicara berarti Allah punya mulut. Bukan Allah lagi. Bagaimana mekanisme Nabi Muhammad menerima wahyu? Saya lebih sepakat dengan orang-orang bijak yang mengatakan wahyu adalah getaran-getaran ilahi. Yes. Bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Ya tentu saja beliau menselaraskan diri dengan frekuensinya Allah. Saat frekuensinya sama, terjadi proses resonansi. Sama seperti radio kita. Ketika radio kita di rumah, di tune in, frekuensinya disamakan dengan transmitter, dengan pemancar. Maka semua siaran yang di sana kan bisa kita terima. Jazz di sana, jazz di sini, dangdut di sana, dangdut di sini, tidak jazz di sana, di sini dangdut. Tidak pernah menyimpang. Semua terkuantisasi frekuensinya. Proses resonansi itulah yang menyebabkan pesan yang digandengkan dalam frekuensi itu tersampaikan. Makanya ada istilah FM, frekuensi modulasi. AM, amplitudo modulasi. Yang dimodulasi frekuensi dan amplitudo. Tapi intinya saat dimodulasi, berarti dalam gelombang itu ada pesan yang disampaikan. Sekarang saya tanya, apakah Allah sekarang tidak siaran? Allah siaran setiap saat, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Cuma kita nggak dengar siarannya. Kenapa? Radio kita mati, nggak ada baterainya, nggak di-tune in. Frekuensi tidak sama dengan frekuensi Allah. Bagaimana kita bisa memahami dia? Muhammad itu hebat karena dirinya yang menghebatkan. Bukan karena Allah memfasilitasi. Saat Muhammad ingin dihebatkan, dia memfasilitasi. Kita pun akan menjadi hebat kalau kita mau hebat, dihebatkan oleh Allah.
Jadi Allah tuh gak pernah pilih kasih. Allah tidak memilih ini dipilih jadi siapa, ini dipilih jadi siapa. Tidak. Allah itu mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Hai Muhammad, katakanlah olehmu, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Itu diulang-ulang di banyak ayat di Quran. Hai Muhammad, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Pesan apa dari Allah? Apa yang dicapai Muhammad bisa dicapai siapapun kalau kita mengikuti jejak dan langkahnya. Lalu Allah ngasih pesan di Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mana uswatun hasanahnya Rasul? Liman kana yarjullah, cara mencapai Allah. Begitu kita mencapai Allah, wal yaumal akhir, besok lusa hari kemudian, wa zakarallaha katsira, baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Ini baru 2, baru 3. Kita mengaku mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kita sering baca Quran tapi tidak mengerti pesan-pesannya. Tadi saya menyampaikan beberapa ayat mutasabihat. Mohon maaf, mungkin bingung. Saya juga pernah mengalami kebingungan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Saya belajar bahasa Arab gak ngerti. Saya belajar kamus bahasa Arab gak ngerti. Ternyata begitu diterjemahkan pakai bahasa kamus malah semakin gak ngerti. Tapi begitu kita bertemu dengan seorang guru, mengalami apa yang dialami oleh para rasul, para nabi, pengalaman itu mengantarkan kita untuk bisa memahami. Ternyata semua rahasia Quran terbuka sejelas-jelasnya. Tetapi bukan untuk diceramahkan, karena rahasia itu tidak bisa diceramahkan. Yang saya ceramahkan pun sekarang hanya kulit luar, metodenya, tapi isinya tidak mungkin saya ceramahkan. Karena semua yang saya rasakan tidak mungkin saya sampaikan dengan kata-kata, karena rasa terbebas dari kata-kata. Jadi kalau kalian ingin merasakan, ya sudah, menceburkan diri untuk merasakan. Jangan meminta saya untuk menjelaskan. Makanya di Quran dikatakan, jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Itu pesan dari Quran surat Al-Maidah. Jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Karena apa? Masa nanya Allah kemudian diterangkan? Nanya surga diterangkan? Nama akhirat diterangkan? Cerita alam barzah diterangkan? Cerita matahari saat itu datang menyinari orang beriman diterangkan? Kalau diterangkan tuh cerita. Kalian harus mengalaminya sendiri. Bisa? Bisa. Ada ilmunya. Itu saja. Hanya keberanian kita untuk menceburkan diri. Masa renang diterangkan? Jangan minta diterangkan cara berenang. Berenang aja. Ntar juga ngerti sendiri cara kelelapnya seperti apa rasanya. Betul nggak? Berjuang untuk membebaskan diri dari kelelap seperti apa rasanya. Ntar pintar sendiri. Itu yang disebut dengan discovery learning. Pembelajaran yang belajar menemukan teorinya sendiri. Belajar menemukan konsep sendiri. Itulah. Qiyamuh binafsi itu di situ intisarinya. Itu yang ketiga. Mengaku umatnya Muhammad, tetapi tidak tahu yang harus dicontoh dari Muhammad itu apanya. Kemudian yang lain-lain tentang perilaku beliau. Itu kan buah dari buah kedewasaan beliau dalam beragama. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Yang diajarkan beliau itu justru bagaimana baik sama orang jahat. Jadi kalau ada orang mengaku umatnya Muhammad, yang jahati-jahati. Saat ada orang jahat sama kita, kita jahatin dia. Kan kita juga jadi sama jahatnya. Kapan kita mau beda sama mereka? Orang lain marah, kita marah juga. Orang lain kesel, kita kesel juga. Orang lain nampar, kita nampar juga. Ya Allah. Ajaran Nabi Muhammad gak begitu. Ketika orang lain jahat sama kalian, baikin. Maka itulah yang membuat beliau menjadi sosok yang menarik. Pribadi yang selalu agung dalam sepanjang sejarah. Kenapa? Karena itu yang dikenang oleh kita. Betul nggak? Makanya namanya sampai sekarang masih hidup. Sama, kalau kita juga namanya ingin hidup, coba lakukan sesuatu dalam hidup. Dalam fase kehidupan kita mau memerankan kehidupan yang mana? Mau ngasih sumbangan peradaban yang mana? Pemikiran apa terhadap kehidupan? Makanya ciri orang beriman satu, ya, tidak pernah merusak. Dan ciri yang tidak beriman juga satu, merusak. Coba baca Quran surat Al-Baqarah. Ciri orang yang bertakwa itu nggak merusak. Dan ciri orang yang tidak beriman itu cenderung merusak. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi merusak, itu kan mengaku beriman. Belum tentu dia sebagai orang beriman. Orang beriman itu penuh cinta dan kasih. Walas asih. Itu yang ketiga. Yang keempat. Katanya bermusuhan dengan iblis. Tetapi selalu berteman.